Halo teman-teman Om Yasser, apa kabar? Kita ketemu lagi hari ini dan kita akan ngobrolin tentang film lagi ya. Hari ini gua akan angkat sebuah film tetralogi ya, ada 4, Ip Man 1, 2, 3, 4. Kalau Ip Man pertama itu ketika Ip Man ya, bisa bilang Ip Man itu dia dalam kondisi rumahnya dirampas oleh pemerintahan Jepang ketika itu karena memang direbut. Jadi dia harus jadi gelandangan, sempat kerja kasar dan dipaksa untuk menghadap atau berkelahi dengan Jenderal Miura. Ya. Jenderal Miura ini diperankan sama Hiroyuki Ikeuchi, orang Jepang beneran. Kalau nggak salah memang dia atlet judo, ya. Dan final scene-nya juga memang Ip Man lawan dia. Dan di ceritanya memang di situ Ip Man harus bertarung nggak cuma lewat fisik, tapi juga harus bertarung dengan kondisi ekonomi yang sangat lemah. Di Ip Man kedua itu menceritakan ketika Ip Man tuh udah pindah ke Hong Kong dan buka sekolah kungfu di sana, sekolah Wing Chun, tapi dapat tentangan dari para pengelola perguruan kungfu yang ada di sana. Ya, kalau di Ip Man 1 dia harus ngelawan Jenderal Miura, kalau yang di Ip Man kedua dia malah lawan seorang petinju asal Amerika, julukan di Twister, ya diperankan sama Darren Sahlavi. Dan final scene-nya juga, final fight scene-nya juga adalah ketika Ip Man lawan dia gitu loh. Ip Man ketiga itu, ini dia agak unik nih, Ip Man ketiga. Kenapa? Ip Man pertama itu menceritakan pengorbanannya Ip Man ketika harus mau memperkenalkan Wing Chun. Kedua, ketika dia udah pindah ke Hong Kong. Ip Man ketiga adalah ketika sekolah anaknya mau diambil sama developer rakus yang waktu itu diperankan oleh si Mike Tyson, ya. Tapi final fight scene-nya bukan sama Mike Tyson, tapi sama Teng Cinci kalau nggak salah namanya, ya diperankan sama Zhang Jin, ya. Jadi antara Wing Chun, ada 2 Wing Chun bertarung di situ, itu final fight scene-nya. Kalau di Ip Man keempat itu ketika Ip Man itu harus ngelawan sosok karateka dari Amerika, diperankan sama Scott Adkins gitu ya. Ip Man pertama ngerokok, Ip Man kedua ngerokok, Ip Man ketiga ngerokok, Ip Man keempat kena kanker tenggorokan. Pesan moralnya adalah sehebat-hebatnya elu, ya, olahragawan kalau ngerokok tetap kena kanker tenggorokan, ya. Itu pesan moralnya. Kenapa gua nggak film ini? Jujur gua memang kangen dengan tokoh-tokoh dari Hong Kong, ya. Dan yang paling baru adalah buat gua adalah Ip Man. Dan Donnie Yen cukup berhasil memerankan Ip Man. Dan kemudian ternyata Donnie Yen juga udah jadi salah satu warga Hollywood karena sempat main di Star Wars segala macam. Mas Yus, pendapat tentang Ya, Ip Man gimana Mas? ya gitu dia tokoh kungfu gitu, Iya, nggak tahu. lain, bukan tokoh kartun. Sisi menariknya apa, Iya Mas? kenapa sih? Sisi Hah? menarik apa dari sosok Ip Man ini? Apakah benar jangan-jangan penggemar film kungfu memang kangen nih sama sosok-sosok heroik setelah udah lama ditinggalkan sama Wong Fei Hung-nya Jet Li gitu loh, Mas. Iya pada dasarnya gini, melalui layar lebar ya, semua negara ya mempunyai tokoh-tokohnya. Hmm. Ya, tentunya kalau misalnya Cina direpresentasikan dengan kungfu Ya, ya, tokoh kungfu. Ya, ini tentunya tokoh kungfu ini yang legendaris, nggak mungkin yang nggak legendaris ya. ya betul. Ya ada si siapa, Wong Fei Hung, Fang Seiyu, Hang Xikuan, termasuk ya siapa, Zhang Sanfeng, terus kemudian dan satu lagi adalah Ip Man dan sama Yim Wing Chun ya. Nah, Hmm. itu tokoh-tokoh legendaris termasuk Bruce Lee sebetulnya Hmm. ya, karena Bruce Lee yang memperkenalkan kungfu lebih luas ya. Nah, khusus untuk Ip Man atau Yip Man ya, itu memang belum pernah difilmkan sebelumnya, Hmm. ya. Hanya Wing Chun-nya saja yang disinggung, tapi tentang tokoh dari Ip Man itu tidak. Nah, melalui tetraloginya ya versi Donnie Yen, akhirnya Ip Man dihidupkan ya. Ip Man dihidupkan dan akhirnya menarik gitu loh. Karena memang Donnie Yen bisa mempraktekkan ilmu Wing Chun-nya dengan cirinya yaitu dengan tinju beruntunnya, Hmm. Ya. ya repetitif, tinju repetitifnya. Nah, dia memang diciptakan oleh wanita, ya Hmm. yang namanya Yim Wing Chun, itu perempuan.
Makanya gerakan-gerakannya tidak pernah tinggi, tidak ada tendangan, tapi berapa hal diperbaiki juga oleh, Ip Man, kemudian oleh Bruce Lee lebih-lebih ya. Dia membuang segala hal-hal yang ada di Wing Chun. Hmm. Tapi ciri yang paling utamanya adalah di film-film yang terkait dengan Wing Chun pasti adanya wooden dummy. Ah ya. Jadi ketika orang berlatih itu untuk kekuatan, untuk kecepatan tangan, kaki ya, untuk bertahan itulah dia ya dijadikan ini. Nah, Ip Man 4 seri ini memang paling yang menarik ya. Artinya seperti juga Wong Fei Hung ataupun Fang Seiyu ya atau Fang Seiyuk ya kalau di ininya kalau versi Jet Li. Nah, itu menariknya adalah film ini memang belum pernah diangkat aja, ya. Hmm. Sebelum-belumnya orang udah mengenal Fang Seiyu, Hang Xikuan, terus kemudian juga, Wong Fei Hung, Wong Kei-ying, ya. Hmm. Wong Kei-ying itu bapaknya Wong Fei Hung, ya. Hmm. Wong Fei Hung itu sebenarnya tabib dia, ya. Oh. Seorang yang ahli pengobatan, dengan nama tokoh obatnya adalah Po Chelin, ya. Hmm. Nah, bukan apotek 24 jam, bukan, ya. Itu lain lagi tuh. Apoteker, sebenarnya dia apoteker Ah, ah. di zaman sekarang. Ya gitu kira-kira share tentang Ip Man. Sebetulnya ya itu, daya tariknya ya karena ada kungfu-kungfunya segala macam gitu. Hmm. Ada sosok tokoh Wing Chun di Indonesia namanya Sifu Martin Kusuma kalau nggak salah. Dan Mhm, dibilang iya. sebenarnya tokoh Ip Man itu udah sangat mengalami perubahan kalau di film. Kenapa? Ya banyak hal-hal yang udah didramatisir. Buat saya ya dramatisir ya wajar aja karena film harus dramatisir. Kalau nggak nggak ada yang nonton gitu loh. Katanya menurut dia banyak yang hal ini sebenarnya bukan begitu kejadiannya gitu loh. Nah, menurut Mas Sus gimana? Ya namanya film tidak pernah merepresentasikan realitas ya. Hmm. Dia pasti ada semacam, rekayasa Hmm. ya, artinya reka ulang ya, Ya. adegan yang diulang ya dengan tidak sesuai dengan kenyataan. Makanya, dalam film teks di film Mesrin tuh ya, penjahat itu, film Perancis ya, itu yang main orang Perancis, itu karena penjahat Perancis. Di dalam pembukaannya di credit title ya sebelum, ada film, dituliskan bahwa film tidak pernah mencerminkan realitas. Ya, jadi dia hanya konstruksi dari realitas. Hmm. Ya seperti itu ya, kalau misalnya di ilmu komunikasi seperti itu ya. Jadi film itu tidak pernah merepresentasikan realita. Bahkan kalau di film kungfu, meminjam istilah Jean Baudrillard ya, Baudrillard, itu dikatakan sebagai hiperrealita Hmm. ya, hiperrealitis ya, hiperrealitas ya. Artinya bahwa film kungfu kan selalu hiperrealitas ya, artinya memukul tembok bisa hancur segala macam gitu ya. Memang perbedaan antara karate, ini agak bergeser sedikit. Karate dengan kungfu, kalau istilahnya Bruce Lee, karate ibaratnya sebuah batang besi, Hmm. sedangkan kungfu sebuah rantai besi, Oh, gitu kalau luntur ibaratnya. berarti ya? Ya, ya lebih lentur dia, lebih ini. Tapi kalau karate kan memang dia langsung kaku dia ya. Hmm. Tapi apapun karate bisa masuk secara internasional diikuti oleh karena bisa apa turnamennya segala macam ya. Ada beberapa peraturan-peraturan, ada yang misalnya full kontak kan ya. Ya. Terus tendangan nggak boleh mengenai gitu ya kan. Karena dulu gue pernah ikut karate soalnya Hmm. jadi gue tahu ya. Jadi beberapa prinsip-prinsip bela diri itu masing-masing punya. Nah, sedangkan kungfu baru belakangan bisa dipentaskan ya Ya. setelah Bruce Lee. Hmm. Gitu loh, dia memperkenalkan di Amerika, di San Francisco ya kan. Karena pusat pecinan itu kan di San Francisco. Hmm. Seperti itu saya kira-kira. Nah, memang kalau lihat dari awal sih dari film Ip Man 1, 2, 3, 4 keras bener tuh kalau karate itu selalu di karate sama tinju sebenarnya kan ya. Karena yang di Ip Man Mhm, pertama itu lawan karate, Ip Man kedua itu lawan tinju, Ip Man ketiga itu lawan tinju dan Wing Chun-nya sendiri,
dan Ip Man yang keempat itu lawan karate lagi, dan itu memang dikasih lihat tuh bahwa karate itu sosoknya keras, sedangkan Wing Chun itu penuh keindahan, lebih lentur gitu. Dan berapa kali kejadian memang satu lagi yang juga saya kagum ketika di adegan film Ip Man yang pertama kan ada adegan ketika temannya Ip Man itu akhirnya harus mati setelah ngelawan apa namanya para pendekar karate di situ dengan imbalan dapat beras tuh sekantong. Dan ketika dia udah Iya. menang, ternyata ditembak tuh sama anak buahnya Jenderal Miura, dan si Iman marah, nantang 10 orang langsung lah ngadepin dia tuh para karateka itu, dan 10-10-nya kalah. Dan ini mengingatkan ketika adegan di film Fist of Fury-nya Bruce Lee, ketika dia bawa apa namanya, bawa tulisan karate itu masuk ke dalam dojo-nya mereka, dan semuanya dihabisi sama si Bruce Lee. Dan memang kelihatan banget dia mau menampilkan bahwa karate itu kaku, bener maksud kaku, sementara si kungfu itu lebih lentur. Tapi berarti memang itu pesan yang dibangun dari awal Mas ya, dari mulai Ip Man 1 sampai Ip Man keempat, benar nggak? Sebenarnya gini, dendam ataupun sakit hati bangsa Cina secara histori itu memang tidak bisa terlupakan dengan Ya. peristiwa pembantaian di Nanking ya atau Nanjing ya. Itu tetap makanya selalu diangkat ke film. Selalu ada apa namanya oposisi biner ataupun pertentangan antara Jepang dan Cina ketika diangkat oleh sebuah film ya. Padahal si Jepangnya udah minta maaf sama Cina ya. Nah, cuman masalahnya emang ramuan balas dendam itu kan selalu menarik ya. Ya. Kalau tidak ada balas dendam ya tidak ada ribut, tidak ada berantem, tidak ada apa duel kan, Ya, betul. seperti itu. Nah, makanya selalu bisa dipentaskan yang ditunggu-tunggu oleh penonton kungfu itu adalah duel. Nggak mungkin Ya. kisah percintaan atau apapun gitu ya, nggak mungkin. Pasti yang ditunggu adalah duel. Dia pakai jurus apa yang mematikan ya kan, dia pakai jurus apa. Karate, apalagi biasanya karate versus kungfu. Tergantung yang buat film yang mana ya kan. Pasti bela kungfu kalau misalnya dari pihak Cina. Tapi kalau dari Jepang ya tetap hebatan karate gitu. Kalau saya pada dasarnya sebagai orang yang mencintai seni bela diri ya, tetap semuanya punya kelebihan dan kelemahan. Seperti itu. Ya, baik itu yang dari Korea taekwondo ya kan, itu juga dia punya kekuatannya ya, kelebihannya. Ya, semuanya juga yang mau dari Muay Thai ya kan, Thai boxing ya, atau dari Brazil capoeira ya, itu tetap semuanya punya kelebihan. Nah, cuma memang kungfu lebih tua ya Sher ya, dari sejarahnya itu dia sebelum Masehi loh, dibawa oleh si Tamo, dari India dia. Nah, dia memasuki di Gunung Song ya, makanya di biara Shaolin itu kan, di Gunung Song ya, itu di hutan bambu. Nah, itu dia menciptakan pernapasan ya kan, ilmu segala macam dan berkembang. Makanya ada timbul Shaolin Utara, Shaolin Selatan, masing-masing. Kalau Shaolin Utara itu tendangan, kalau Shaolin Selatan dengan tinju ya tangan. Ya, itu pengembangan dari Shaolin sehingga sampai ke Ip Man dilebar-lebarkan itu dari Wing Chun segala macam itu semuanya ditarik mundur ya dari Shaolin ya, dari Ang Mui itu. Ang Mui itu adalah bhikkhuni gitu ya kan. Dia biksu wanita ya, yang mengajarkan kepada si Yim Wing Chun itu. Nah, dan si Wing Chun itu bisa mengembangkannya menjadi suatu gerakan kungfu ataupun gaya kungfu yang berbeda. Makanya di Ip Man 4 mungkin Jasir ingat ya, ketika masing-masing perguruan tinggi memperkenalkan jurusnya kan, ada belalang sembah ya, mentis ya, cengcorang atau enggak ya, ada bangau putih gitu ya, ada yang namanya tai chi, ya ada Wing Chun seperti itu. Nah, jadi semua memang punya aliran tersendiri. Nah, itu jadi menarik ketika diangkat di dalam Ip Man ya, tetralogi Ip Man. Itu aja, Sher. Mas, kalau ke depannya nih masih bisa dijual nggak Ip Man ya? Maksud saya, kalau saya sih ngelihat sosok Donnie Yen itu udah kelar di Ip Man keempat gitu loh. Tapi kan yang namanya film kan mesti hidup terus nih. Pasti mereka kan bikin film-film sempalan yang arahnya ke sana gitu loh. Tapi sosok dia masih bisa dinikmati apa enggak sih, Mas? Sebetulnya gini, Ip Man itu
ya, secara filmis ya, secara Hmm. film itu sudah berhenti di Donnie Yen Hmm. dengan tetraloginya. Hmm. Karena dia mengangkat satu biografi picture ya, Hmm. biografi picture. Jadi perjalanan dari Ip Man segala macam. Nah, walaupun The Legend is Born yang diperankan oleh Dennis To Hmm. menyajikan Ip Man yang berbeda, yaitu masa mudanya ya. Ya. Masa mudanya ketika dia berguru segala macam, di mana ditampilkan Sammo Hung di situ Hmm. sebagai gurunya, walaupun tampil cameo ya, digantikan oleh Yen Piao menjadi pelatih dari Wing Chun. Nah, di situ kita jadi bisa menangkap sosok Ip Man itu seperti apa yang semula kita tidak tahu. Hmm. Saya sendiri jujur, sebagai penggemar film Mandarin atau kungfu khususnya, sejak SMP SD dan SMP ya, sampai sekarang ini ya di tahun 2000 baru tahu ketika, oh Ip Man seperti ini kehidupannya. Walaupun saya tahu gurunya Bruce Lee adalah Ip Man. Hmm. Gitu loh. Karena kita hanya tahu sosok Bruce Lee-nya kan, Ya. tapi sosok gurunya tidak terkenal, dan saya juga baru tahu kalau dia memang kenyataannya pernah melawan 10 orang, Hmm. gitu loh. Walaupun istilahnya kalau di film kan pakai kapak kecil ya, Heeh. pakai kapak tuh, ya, pakai kampak. Nah, itu mengingatkan film juga, Boxer from Santung yang diperankan oleh Chen Kuan-tai, di mana juga diserang. Nah, masalahnya seperti itu juga ya. Nah, Donnie Yen ini kenyang dengan berbagai jurus. Dia menguasai multi ataupun apa ya, martial arts ya, mix ya. Jadi dia kombinasi, dia banyak belajar ya. Jadi dia bagus dia dia menampilkannya. Tapi kalau tadi pertanyaan Yasser adalah sampai kapan? Ya sudah, mandek. Karena apa? Eee, Yuen Hoping yang, sutradara dari Snake and Eagle Shadow ya, Hmm. itu mengangkat, eee, Master Z ataupun disebutnya Ip Man Legacy ya, Legacy. Nah, Legacy itu menampilkan si Mark Chang. Hmm. Itu sempalan, jadi ibaratnya satu-satunya film Ip Man yang dijadikan spin-off ya, Hmm. seperti film Conjuring, ada Annabelle gitu kan, ada Falak gitu kan. Hmm. Nah, Hmm. nah Yuen mencoba mengangkat itu, ya. Memang Yuen selalu mengangkat tokoh-tokoh juga seperti True Legend itu, tentang apa, si Su Hmm. Chan itu adalah tokoh yang menciptakan jurus 8 Dewa Mabok, ya. Oh. Ya, 8 Dewa Mabok itu, si Chan ya. Nah, itu di filmnya di True Legend diangkat. Saya juga baru tahu, oh ternyata kehidupannya Su Chan itu sebenarnya dia orang kaya, sebelum Hmm. jadi pengemis karena dia dibunuh keluarganya, akhirnya dia menggelandang gitu segala macam, Ya. frustasi lah, depresi, makanya dia mabok. Tapi justru menciptakan jurus 8 Dewa Mabuk gitu loh ya. Hmm. Nah, kalau kita nggak tahu ya, kalau kita udah habis minum kita nggak tahu. Nah, gitu ya. Jadi Dewa Kobar. berhenti sampai di Donnie Yen. Karena penerusnya ini ya seperti yang film yang baru beredar, ya, Kung Fu Master, Hmm. saya nonton. Saya lihat sudah mengada-ngada, Hmm. ya. Artinya sudah di luar dari realita. Itu aja cuma hanya menjual Ip Man-nya aja, ya. Hmm. Kata Ip Man. Jadi Kung Fu Master, Ip Man, Kung Fu Master gitu. Nah, terus juga di film Grandmaster sebetulnya juga bagus juga yang diperankan oleh siapa? Tony Leung Hmm. Choi Wai ya. Itu juga bagus itunya apa namanya? Aktingnya dia ya, memang akting di situ bukan Ya. kungfunya. Begitu juga Final Fight yang diperankan oleh Anthony Wong. Hmm. Seperti itu. Jadi udah banyak film-film Ip Man diangkat dari berbagai perspektif atau dari Ya. beberapa sisi gitu loh, Nah, kalau saya bilang udah nggak ada lagi, mending nanti mungkin 10 tahun kemudian baru dapat lagi. Seperti juga Wong Fei-hung orang udah jenuh dengan identik dengan Jet Li, ya. Fang Seiyu sebetulnya bukan identik dengan Jet Li, tapi identik dengan Fusen, Alexander Fusen dan juga Meng Fei. Hmm. Itu generasi 70-an gitu saya ceritanya. Ya, dan ada yang menarik juga ketika di Ip Man ketiga, ternyata kan ada adegan Donnie Yen lawan Mike Tyson. Ternyata ada insiden di situ Mhm. bahwa jarinya Mike Tyson itu patah gitu. Tapi nggak ada yang tahu, dan Donnie Yen sendiri juga nggak tahu kalau ternyata itu kejadian, dan dia salut sama Mike Tyson, dibilang salut karena dia nggak mengeluh dan benar-benar profesional. Malah Mike Tyson bilang ke wartawan giliran
Donnie Yen luka, diomongin giliran gue patah nggak ada yang tahu gitu. Jadi kesana Mike Tyson agak curhat sedikit. Tapi itulah sosok Ip Man ya teman-teman sekalian. Ketika ada ada kerinduan sama sosok heroik dari Hong Kong terbayar di Ip Man. Benar, setuju nggak Mas terakhir Mas? Setuju nggak? Kita masih menunggu ya tokoh-tokoh heroik lain dari Hong Kong yang bakal keluar untuk mengisi kerinduan kita sama film-film klasik Hong Kong. Benar nggak Mas? Kalau menurut saya seperti itu. Ya artinya gini, Fang Shui sudah diangkat, ya. Hong Xi-Quan sudah diangkat juga, tapi oleh Chen Kuan-tai di film Heroes 2 ya. Heroes 2 itu Fang Shui dengan si Hong Xi-Quan. Memang dalam sejaman itu ya. Karena itu zaman di transisi antara dinasti Ming dengan dinasti Qing. Jadi sekitar tahun 1600-an sebelumnya gitu ya. Nah, dan kalau mau diangkat, sebetulnya ada beberapa. Jet Li sudah mengangkat Hua Juanjia itu sebetulnya udah bagus di film Fearless kan. Itu ternyata juga tokoh. Saya pikir itu fiktif. Ternyata pas saya cari ya literasinya ya, referensinya, ternyata itu tokoh kungfu yang benar begitu. Begitu juga yang Tai Chi Master yang diperankan oleh Jet Li itu juga tokoh yang benar. Seperti itu, Sir. Oke, kalau gitu Mas Yus terima kasih. Minggu depan kita akan ngomong film-film yang lain ya, teman-teman sekalian. Kalau misalnya di antara kalian ada yang pengen titip ngomong, tolong bahas ini dong, silakan ngomong di komen. Nanti gua akan ngobrol sama Mas Yus dan kita akan publish ke teman-teman juga. Mas Yus terima kasih. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Mas ya. Sama-sama, Sir. Oke.